Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Gala Indra dimanapun Anda berada, hari ini Anda sangat beruntung sekali. Karena apa? Hari ini adalah hari yang sangat luar biasa. Sebab saya akan sharing gimana sih kita mengoptimalkan supaya nanti di akhir tahun ini bisa memastikan apa yang Anda pikirkan, apa yang Anda rencanakan bisa kita raih dengan hasil yang maksimal. Nah, di sini tentu saja apapun yang kita rencanakan itu harus dimulai dengan pemikiran yang positif. Sini teman-teman saya akan sharing mengenai vision board dan goal setting. Teman-teman mungkin tahu apa sih fungsinya untuk vision board? Perlu teman-teman ketahui bahwa vision board atau goal setting itu untuk planning jangka panjang kita. Bisa kita rencanakan juga untuk jangka menengah, jangka pendek. Di sini saya akan berbagi kenapa sih kok vision board itu sangat penting. Karena apapun yang kita rencanakan itu harus kita afirmasikan. Nanti teman-teman bisa lihat slide-nya. Saya akan sharing aja di sini sebelum kita masuk untuk goal setting-nya. Nah, pasti teman-teman saya mau nanya dulu, apa sih sebenarnya mimpi yang teman-teman akan capai di tahun ini? Ya pasti banyak teman-teman. Ada yang pengen punya rumah, ada yang pengen punya penghasilan besar, ada yang pengen punya tujuan spiritual atau membahagiakan orang tua. Nah, itu semua teman-teman itu kita jadikan suatu modal. Karena apa? Kalau kita tidak punya impian, otomatis apapun yang kita rencanakan itu tidak akan tercapai. Nah, di sini izinkan saya untuk sharing. Pertama itu kita harus memiliki yang namanya dream. Dream itu bahasanya kita sebut impian. Kenapa sih kok impian sangat penting? Karena kalau teman-teman bekerja pasti teman-teman punya namanya bos. Nah, kalau misalkan teman-teman bukan sebagai profesi, sebagai pekerja, otomatis ya bosnya teman-teman kalian. Bosnya itu adalah teman-teman sendiri yang sebagai bosnya. Kalau kita tidak punya impian, tentu tidak akan ada yang memotivasi kita untuk bergerak untuk lebih baik lagi. Nah, di sini impian itu seperti yang tadi saya sudah sampaikan, ya impian itu macam-macam teman-teman. Apa sih pengertian dari impian itu? Nah, impian itu segala sesuatu yang kita inginkan tapi kita belum tahu dengan cara apa kita akan mencapai. Nah, itu wajib kita afirmasikan. Misalkan contoh teman-teman pengen punya penghasilan misalkan setahun dari sekarang nih 100 juta, atau misalkan pengen beli kendaraan, pengen punya properti, tempat tinggal, apartemen dan lain sebagainya. Nah, itu harus kita afirmasikan teman-teman. Karena apa? Di bisnis apapun juga teman-teman, kalau kita tidak punya impian, itu tidak akan teman-teman mendapatkan hasil maksimal. Karena apa? Karena tidak ada yang memotivasi diri kita untuk melakukan yang lebih baik. Nah, pertama itu kita harus punya dream. Kemudian berikutnya selain kita udah punya dream, kita harus tentukan tujuan kita yang kita sebut namanya goal setting. Kita harus memiliki smart goal. Smart goal di sini teman-teman bisa teman-teman bagi. Misalkan tujuan teman-teman 1 tahun ke depan, teman-teman pengen apa sih? Nah, kemudian lebih maju lagi 6 bulan dari sekarang, kira-kira teman-teman pengen apa 6 bulan dari sekarang? Dan yang paling lebih lagi, kira-kira 3 bulan dari sekarang teman-teman mau apa? Dan bulan depan, misalkan 1 bulan dari sekarang teman-teman pengen apa? Itu harus sudah kita pikirkan. Karena teman-teman percaya atau tidak percaya, apapun yang kita rencanakan itu belum tentu berhasil. Apalagi kita tidak punya rencana. Nah, di sini saya akan coba arahkan, selain kita mempunyai dream, kemudian kita mempunyai goal setting. Nah, berikutnya apa? Kalau kita udah punya rencana itu, tentu kita akan bikin strategi teman-teman. Yang kita sebut namanya, action plan. Nah, action plan di sini yaitu rencana yang sudah teman-teman rencanakan sampai akhir tahun ini. Teman-teman ingin memaksimalkan apa yang ingin dimaksimalkan. Mungkin dari pekerjaan, mungkin dari penghasilan, atau pengen teman-teman mendapatkan kehidupan yang jauh lebih baik dari sekarang. Nah, setelah teman-teman udah mempunyai action plan-nya, otomatis ya kita akan melakukan kerjanya segala macam. Nah, setelah itu kita lakukan dengan baik, kita rencanakan, otomatis
kesuksesan akan teman-teman dapatkan. Nah, di sini teman-teman, kutipan ini sangat bagus teman-teman untuk saya sharing. Ada yang namanya Law of Attraction. Law of Attraction itu apa? Itu kita sebut juga alam hukum pikiran. Law of Attraction itu adalah hukum pikiran. Jadi, apapun yang Anda fokuskan itu akan terwujud dalam pikiran atau kehidupan kita. Nah, kesamaan itu akan menarik kesuksesan kita. Pikiran kegagalan akan menarik kegagalan juga. Makanya teman-teman, sejak dini saya sampaikan bahwa hindari apapun yang berbau negatif. Karena apa? Di Law of Attraction ini, itu apapun yang kita pikiran baik, pasti hasilnya akan baik. Nah, kemudian selain kita juga, kuncinya kita fokus sama pikiran kita pada gambaran-gambaran yang teman-teman akan wujudkan. Contoh, misalkan teman-teman pengen bahagia, sukses, kaya raya, berlimpah kasih sayang, harmoni, dan sebagainya. Nah, dari sekarang teman-teman, miliki pikiran-pikiran kesempurnaan itu dalam semua hal, yaitu kita jadikan itu untuk modal di mindset kita. Setelah kita udah memiliki mindset yang positif, kita masuk ke tujuan kita. Nah, tujuan di sini ada apa? Purpose atau tujuan itu apa yang pengen teman-teman capai? Yang tadi saya bilang, teman-teman punya prioritas jangka pendeknya apa? Misalkan 1 bulan dari sekarang teman-teman pengen apa sih? Pengen misalkan kendaraan kah? Pengen punya penghasilan, misalkan teman-teman punya skalanya nih di angka 10 juta atau misalkan di angka 20 juta. Nah, itu teman-teman sendiri yang menentukan. Karena apa? Semua itu berawal dari apa yang kita pikirkan teman-teman. Nah, kemudian teman-teman pasti harus punya target. Kayak tadi yang saya sampaikan, kalau kita nggak punya target, ya gimana kita mau mencapai goal kita gitu. Jadi target itu juga tujuannya untuk kita udah punya visi bahwa kita harus mencapai tujuan itu. Nah, di sini teman-teman contoh, misalkan 2 tahun ke depan dari sekarang nih, teman-teman pengen punya kendaraan. Misalkan teman-teman pengen beli Avanza nih. Avanza harganya berapa sih kalau sekarang? Anggaplah kita Avanza yang ya standar lah, sekitar 250 juta lah kurang lebih. Nah, untuk mencapai 200 juta itu teman-teman, ya berarti teman-teman harus bekerja seperti apa sih biar bisa mencapai seperti itu? Kalau teman-teman hanya menggunakan bisnis, ya misalkan kalau teman-teman sebagai pekerja, saya rasa, mohon maaf, mungkin tidak akan mungkin terjadi karena memang penghasilan teman-teman sudah sesuai dengan sudah tertera. Nah, di sini yang saya maksud, kalau misalkan teman-teman bekerja di sebagai misalkan entrepreneur ataupun sebagai agensi, apapun yang misalkan teman-teman di marketing, berarti teman-teman gimana caranya supaya kita mendapatkan komisi 250 juta tadi. Itu yang menjadi target yang harus teman-teman capai. Kemudian misalkan teman-teman yang caranya gimana sih supaya kita bisa mencapai itu semua? Nah, teman-teman di sini kita coba latih namanya afirmasi. Afirmasi itu bisa kita lakukan dengan kita mencari gambar-gambar. Misalkan teman-teman pengen mobil Avanza tadi yang saya sebutkan, berarti teman-teman cari gambarnya. Kemudian teman-teman taruh gambar itu di tempat yang biasa teman-teman lihat. Misalkan di atas tempat tidur. Misalkan teman-teman mau tidur, itu teman-teman bisa lihat di situ. Oh, ini impian saya nih, 2 tahun ke depan pengen punya Avanza. Teman-teman fantasikan. Teman-teman bayangkan, kalau misalkan saya dapat mobil, apa sih manfaatnya buat saya segala macam. Kemudian teman-teman yang paling pentingnya tadi, setelah kita fantasikan, teman-teman harus punya skala pencapaiannya. Artinya punya timeline-nya. Kira-kira kalau tadi contohnya misalkan 2 tahun. Kalau bisa kalau 2 tahun kelamaan segitu, bisa aja teman-teman dimajukan gitu. Saya pengen mencapai, nggak usah 2 tahun lah, setahun aja. Itu juga bisa teman-teman. Kemudian saya belajar juga, kalau kita udah punya afirmasi, udah punya dream, kita fantasikan untuk lebih bagusnya lagi apa ya, teman-teman percaya atau tidak percaya, kekuatan alam bawah sadar itu kekuatannya jauh lebih besar dari apa yang kita alami sekarang. Artinya apa? Kekuatan alam pikiran itu dasarnya sangat luar biasa. Jadi teman-teman, untuk mengafirmasikan, teman-teman perlu menuliskan dalam sebuah secari kertas atau apapun, teman-teman tuliskan. Jadi itu kita saya ada rumusnya, itu SMART. SMART itu artinya S-nya itu teman-teman menuliskan itu pertama harus spesifik. Nah, apa sih misalkan teman-teman mau mobil apa yang teman-teman ingin capai?
Mobil itu kan kalau misalkan itu kan banyak teman-teman, ada Avanza, ada apa, Toyota, misalkan Honda atau apapun. Nah, teman-teman tuliskan spesifikasinya yang teman-teman capai. Kemudian apa? Measurable. M-nya itu bisa terukur nggak sih dengan kemampuan teman-teman? Masuk akal nggak sih? Jangan misalkan teman-teman, saya pengen beli pesawat harga segitu, itu mungkin tidak masuk akal. Yang kira-kira dari sekarang teman-teman bisa mengukur, oh kemampuan saya bisa sampai segini nih. Itu maksudnya bisa terukur teman-teman. A-nya itu sangat mungkin bisa dicapai atau achievable. Achievable itu mungkin nggak sih dicapai dengan waktu yang sangat singkat, misalkan 1 tahun dari sekarang kita bisa dapat mobil dengan penghasilan yang tadi teman-teman ingin capai 250 juta. Nah kemudian R-nya itu apa sih? Relevan, artinya bermanfaat gak sih yang teman-teman ingin capai itu? Misalkan kayak tadi mobil Avanza, nah mobil itu cocok gak sih untuk kegiatan misalkan marketing atau misalkan apa kegiatan teman-teman lainnya? Kemudian dia relevan gak sih? Artinya mesinnya itu seperti apa, irit, kemudian daya tahan seperti apa, desainnya gimana. Nah kemudian teman-teman tadi yang saya sebutkan, kita harus punya family itu kita punya batas waktunya. Kalau teman-teman tidak mencapai itu semua, teman-teman udah mencapai, ya mungkin Tuhan punya sesuatu yang sangat berbeda. Percaya atau tidak percaya teman-teman, apa yang kita minta sama Tuhan sebagian besar itu tidak dikabulkan, tapi Tuhan tuh akan memberikan sesuatu apa yang kita butuhkan. Tapi teman-teman sini sudah melakukan apa? Sudah mendesain bahwa itu semua bisa teman-teman capai dengan baik. Nah, kemudian dari sini kembali lagi ke teman-teman, karena apapun yang akan kita capai teman-teman, itu tidak ada yang tidak mungkin. Kalau kita berpikir kayaknya saya tidak akan bisa untuk mencapai itu semua, ya otomatis teman-teman itu tidak akan bisa. Yang penting kita mungkin pemikiran positif bahwa saya bisa. Nah kembali lagi ke itu semua tadi teman-teman, setelah kita udah miliki, kita tulis, kita bikin namanya vision board. Vision itu artinya gambaran, board itu papan. Jadi teman-teman kalau udah punya mimpi, bisa kita cari apa, kita tempel. Nah itu nanti teman-teman bisa tulis sukses itu seperti apa. Misalkan teman-teman diklasifikasi, misalkan tujuan teman-teman apa, kemudian dari kesehatan teman-teman ingin apa yang mau dicapai, kemudian dari misalkan dari tujuan jangka panjang buat kehidupan sosial, teman-teman pengen seperti apa sih dari segi keagamaan, teman-teman ingin menjadi seorang yang seperti apa gitu. Itu bisa teman-teman. Artinya vision board itu sangat penting. Misalkan teman-teman menggambarkan di situ mengenai diri teman-teman sendiri, kemudian apa yang ingin teman-teman capai untuk keluarga, kemudian apa yang ingin teman-teman capai untuk karir teman-teman, itu semua bisa. Tidak ada yang tidak mungkin. Ini hanya sebagai sharing aja teman-teman, mudah-mudahan sangat bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa teman-teman selalu subscribe, like, komen, dan share supaya teman-teman selalu mendapatkan informasi terbaru dari Gala Channel. Oke, mungkin itu aja teman-teman. Saya tunggu saran dan kritiknya di kolom komen itu supaya channel Gala itu bisa jauh lebih baik lagi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.